Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Mbak. Oke, senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali di Zoom kelima bersama saya, Bu Anin atau Anin. Ini Zoom kelima kita ya di Sosiokultural. Malam hari ini kita akan membahas eh, satu tema, yaitu penerapan pemahaman budaya dalam pekerjaan. Tapi sebelum itu saya ingin dengar Bapak Ibu semua malam hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. How? Selamat malam, Alhamdulillah baik Ibu. Hah? Wah. Ah, baik. Bapak Ibu, adakah di sini yang baru pertama kali mengikuti Zoom atau semua sudah pernah mengikuti Zoom sosiokultural? Baru 2 kali ini Ibu. Oke, Bu Mega baru 2 kali ini ya. Iya, Baru kali ini, Bu. Yang hari ini Bu siapa Bu Imana? Mana, Bu? Oke, Bu Imana dari SMA N1 Gegesik ya kalau dari namanya ya. Iya, Bu. Itu daerah mana ya Bu ya kalau boleh tahu? Cirebon, Bu. Oh, Cirebon. Oke. Ada selain Bu Imana yang baru pertama kali mengikuti sosial kultural, teman-teman? Sepertinya semuanya sudah lebih dari 1 kali ya. Oke. Sebelum saya memulai masuk ke materi, kita kenalan dulu ya. Jadi saya namanya Aninda Dwi Rahayu, Bapak Ibu. Akrab disapa Bu Anin. Saya adalah PNS di lingkungan Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan Pemprov Jatim. Saat ini saya aktif bekerja di SMK Negeri 1 Sambeng, Lamongan, dan saya asli Jombang. Jadi setiap hari saya bekerja di PP ya, dari Jombang ke Lamongan. Belum saya bekerja di AS, di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya pernah mengajar di bimbingan belajar dari saya mulai sarjana hingga pasca sarjana, kemudian lulus pasca sarjana, saya mencoba untuk mengikuti tes PNS sebanyak 3 kali, Bapak Ibu, dan saya lolos di tes ketiga, percobaan ketiga. Yang pertama itu saya tidak lolos, ini sekedar sharing ya Bapak Ibu, ya, sebelum kita mulai materi. Yang pertama, saya nggak lolos CPNS itu karena teman-teman saya itu bilang kalau tes CPNS itu hanya mengandalkan hoki. Jadi meskipun kalau kita nggak belajar pun nggak apa-apa. Kalau misalnya kita hoki, kita bakal keterima. Dan saya percaya itu. Maka dari itu di tes pertama saya totally failed ya. Sudah bisa tebak langsung gagal Bapak Ibu. Tidak tidak passing grade ya. Kalau kalau dulu itu ada 3 ya. Di seleksi kompetensi dasar itu ada TKP, TWK, dan TIU. Dan saya hanya passing grade 1 saja di TKP. Kemudian di tahun berikutnya, karena sudah punya pengalaman gagal tanpa belajar, tahun berikutnya saya belajar Bapak Ibu untuk persiapan CPNS di tahun 2018 ya. Tahun pertama itu 2017, saya ikut Kementerian Pendidikan. 2018 saya ikut eh, di Pemkab Mojokerto. Itu saya gagal karena pada tahun 2018 itu TWK atau wawasan kebangsaan itu soal sangat sulit sekali Bapak Ibu. Jadi meskipun saya persiapan sudah belajar selama kurang lebih beberapa bulan ya nggak sampai 1 tahun itu gagal di satu TWK. Saya nggak passing grade Bapak Ibu di satu materi itu. Kemudian eh, sudah mulai kenal ini ya, maksudnya soal-soalnya CPNS itu ternyata menjebak gitu ya. Soalnya itu ternyata menjebak, kemudian banyak jawaban yang mirip-mirip sehingga saya lebih fokus di tahun 2019, Bapak Ibu. Di tahun 2019 sebelum CPNS 2019 itu, oh sorry, iya benar sih 2019 itu daftar, kemudian karena ada corona terpending
tesnya itu 2020. Nah, ini corona itu mbak berkah. Jadi ada break corona itu kami jadi bisa persiapan lebih panjang untuk belajarnya Bapak Ibu. Saat itu saya 1 tahun belajar fokus mempersiapkan tes karena sudah gagal 2 kali. Kemudian saya mengikuti berbagai usaha seperti Bapak Ibu, saya juga mengikuti les. Kemudian saya mengikuti materi-materi yang ada di YouTube. Setiap malam selalu saya review soal-soal latihan. Kemudian saya mengikuti berbagai macam tryout dan mencari banyak sekali contoh-contoh soal, kemudian dikerjakan Bapak Ibu. Dan akhirnya di tahun 2020 CPNS ketiga, saya lolos passing grade ketiganya. Dan sebetulnya saingan saya itu ada 100 sekian di satu sekolah yang diterima hanya 2. Itu diambil 6 ya, kemudian untuk ke SKB. Itu di situ saya sebenarnya nggak ranking 1 Bapak Ibu. SKD saya itu ranking 3. Kemudian ketika SKB itu saya juga kalah 1 soal dengan pesaing saya, tapi integrasinya itu masih unggul saya 0,04 poin. Jadi sangat tipis, mungkin se-Jawa Timur yang paling tipis itu saya, Bapak Ibu. Jadi apa ya? eh, Usaha itu benar-benar mempengaruhi hasil kita. Jadi saya berdoa di Zoom meeting siap ASN.com ini untuk semoga semuanya lolos P3K atau lolos tes ASN apapun di kemudian hari ya. Oke, itu sharing singkat dari saya, sedikit sharing supaya Bapak Ibu semangat. Setelah ini saya akan share screen tentang materi. Sudah tampak ya Bapak Ibu ya? Layar Bapak Ibu semua? Oke, dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu rules diskusi pada malam hari ini. Yang pertama, Pak Ibu perlu meng-off-kan audio dan video ketika saya menjelaskan materi. Dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom komentar. Ini pengertian sosial kultural ya Bapak Ibu. Sosial itu bisa kita artikan sebagai masyarakat dan kultural itu budaya. Jadi sosial kultural itu adalah budaya yang ada di masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu yang saya warnai merah, font yang saya warna merah adalah keyword atau kata kunci atau materi pokok kita ketika kita mengerjakan soal. Jadi, segala soal sosiokultural itu menyangkut keempat poin ini. Yang pertama ada kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi bagaimana kita menyikapi atau sebesar apa kita peka terhadap perbedaan budaya yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Tahu dari bagaimana Bapak Ibu itu berhubungan sosial gitu ya di tempat kerja nantinya. Ketika dihadapkan dengan masalah A, B, C, Bapak Ibu itu bagaimana sikapnya. Nah, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kepekaan terhadap konflik. Kepekaan terhadap konflik. Bagaimana kita menghadapi suatu konflik yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian yang keempat adalah empati. Empati ini eh, apa? Kepedulian kita, ya. Kalau simpati itu adalah bentuk peduli saja, dirasa yang hanya dirasa saja kita kita turut simpati. Tapi kalau empati itu ada actionnya ya Bapak Ibu ya. Jadi selain kita itu bersimpati, apa sikap yang kita berikan? Nah itu empati.
Kurang lebih seperti itu. 4 poin yang selalu berhubungan dengan soal-soal P3K, soal sosial kultural. Sosial kultural menilai kepribadian dan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk, berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, serta peduli terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, malam hari ini kita akan eh, belajar tentang penerapan pemahaman budaya dalam pekerjaan. Yang pertama, apa sih pemahaman budaya? Definisinya adalah pemahaman budaya adalah kemampuan untuk mengenali, menghargai, dan menghormati perbedaan budaya di lingkungan kerja, serta menyesuaikan sikap dan tindakan untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai kelompok budaya. Seperti itu ya. Jadi kemampuan untuk bagaimana kita menghargai perbedaan budaya secara singkatnya. Next, ini adalah pentingnya pemahaman budaya dalam pekerjaan, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya mengurangi konflik. Ketika kita paham budaya, itu akan mengurangi kesalahpahaman dan konflik akibat perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kerjasama. Karena sekarang zamannya kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Ketika bekerja kita harus berkolaborasi dengan rekan kerja kita. Sekarang tidak zamannya kita itu bergerak sendiri, kemudian sukses sendiri, bersinar sendiri. Tidak. Sekarang adalah zamannya kolaborasi. Nah, dengan memahami budaya dalam pekerjaan, itu akan meningkatkan kerjasama kita ya. Meskipun kita dari berbagai macam latar belakang budaya. Dan yang ketiga adalah mendorong inovasi. Keragaman budaya menghasilkan berbagai perspektif yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oke, yang selanjutnya adalah membangun citra positif organisasi. Organisasi yang menghargai perbedaan budaya dipandang lebih inklusif dan terbuka. Inklusif itu lawan kata dari eksklusif ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah inklusif, kita merangkul semuanya. Nah, itu akan membangun citra positif organisasi dimanapun kita berada. Meskipun kita bekerja di lingkup misalnya kesehatan, ya, ketika suatu rumah sakit atau puskesmasnya itu eh, sangat pegawainya sangat menghargai perbedaan budaya, akan membangun citra positif, ya, dimanapun di sekolah pun seperti itu. Next, ini adalah prinsip dasar penerapan pemahaman budaya. Yang pertama, menghormati keberagaman, ya. Jadi, hargai setiap individu, termasuk nilai, kepercayaan, dan adat istiadat mereka. Yang kedua, keterbukaan dan toleransi. Bersikap terbuka terhadap sudut pandang dan kebiasaan yang berbeda dari budaya kita. Yang ketiga, empati. Mencoba memahami situasi dari sudut pandang budaya lain. Jadi ini adalah 3 prinsip dasar penerapan pemahaman budaya. Ketika kita sudah bisa melakukan ketiga ini, itu insya Allah atau dengan mudahnya kita akan apa namanya diterima di dalam lingkup kerja kita. Selanjutnya adalah contoh penerapan pemahaman budaya di tempat kerja. Yang pertama, bahasa dan komunikasi. Menyesuaikan cara berkomunikasi dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa rekan kerja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kita mendapati rekan kerja kita itu dari daerah, misalnya dari timur, yang logatnya itu beda, ya, itu kita tidak perlu menganggap bahwa mereka itu sesuatu apa namanya cara bicaranya itu aneh atau bagaimana, ya. Jadi kita kalau bisa menyesuaikan dengan cara mereka berkomunikasi agar mereka paham apa yang kita maksud. Yang kedua, adat istiadat, menghormati perayaan, ritual, dan tradisi rekan kerja dari budaya lain. Misalnya, memberikan toleransi waktu untuk beribadah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Memperhatikan nilai-nilai budaya dalam proses diskusi dan musyawarah.
terutama ketika melibatkan pihak dengan latar belakang budaya yang berbeda. Nah, itu adalah contoh penerapan pemahaman budaya di tempat kerja, Bapak Ibu. Next, strategi penerapan di P3K. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan untuk memperluas pemahaman kultural di antara pegawai. Nantinya kalau Bapak Ibu sudah lolos P3K, akan ada suatu latihan dasar ya, latihan dasar kepemimpinan seperti LATS ya kalau di CPNS ya. Di P3K juga ada. Nanti di dalamnya ada pemahaman kultural. Yang kedua, kebijakan inklusif, yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan budaya dan agama di lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga, tim kerja multikultural. Membentuk tim dengan anggota dari berbagai latar belakang budaya untuk mendorong kolaborasi dan inovasi. Ini yang biasa dilakukan oleh organisasi di mana kita bekerja. Nah, ini adalah tantangan dalam penerapan pemahaman budaya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah stereotip dan prasangka. Hambatan akibat prasangka negatif terhadap budaya lain. Selalu ada ini Bapak Ibu di lingkungan kerja kita ya, ketika ada perbedaan budaya atau perbedaan kepercayaan gitu ya. Jadi selalu ada stereotip dan prasangka. Kadang eh, pasti kita menemui rekan kerja kita tidak setuju dengan apa namanya hal-hal yang sudah menjadi budaya dari rekan kerja kita yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenjangan komunikasi. Kesalahpahaman karena perbedaan cara berkomunikasi atau bahasa. Seperti contohnya ketika kita satu kerja dengan teman kita yang dari Madura misalkan. Logatnya itu agak kasar Bapak Ibu. Tapi menurut beliau itu tidak kasar. Jadi memang ada kayak intonasi atau penekanan suatu kata yang agak keras gitu ya. Sehingga itu seperti seperti marah, misalnya seperti itu. Jadi itu tantangan dalam penerapan pemahaman budaya dalam hal komunikasi. Kemudian resistensi terhadap perubahan ya. Penolakan dari individu atau kelompok yang tidak terbiasa dengan keberagaman budaya. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, oke, kita langsung masuk ke soal ya Bapak Ibu. Ini silahkan dijawab di kolom komentar Bapak Ibu. Pak Rudi merupakan seorang pemimpin proyek yang bekerja di perusahaan dengan karyawan dari latar belakang budaya yang sangat beragam. Ketika ada perbedaan pendapat mengenai cara kerja, apa yang sebaiknya dilakukan Pak Rudi? A. Mengambil keputusan sepihak sebagai pemimpin proyek. B. Mendorong dialog untuk memahami perspektif dari semua pihak dan menemukan solusi bersama. C. Memilih pendekatan yang menurutnya paling efisien tanpa mempedulikan budaya karyawan. Atau D. Meminta karyawan mengikuti budaya kerjanya tanpa kompromi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke, semuanya menjawab B, 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 B. Kakak suaranya nggak kedengeran. Oke. Apakah teman-teman kurang jelas mendengar suara saya, teman-teman? Sangat jelas, Ibu. Oke, terima kasih feedbacknya, Bu Mega. Oke, semuanya menjawab B ya. Sangat bagus. Ini good start ya untuk kita semua. Jadi semuanya menjawab dengan tepat ya. Yang B. Oke. Tidak ada jawaban lain. Oke, good, nice. Ya, jadi kalau yang A mengambil keputusan sepihak, di sini ada kata-kata sepihak ya Bapak Ibu, sudah jelas. Ini kita kita apa namanya eliminate ya jawaban seperti ini. Kemudian kalau yang B mendorong dialog untuk memahami perspektif dari semua pihak dan menemukan solusi. Ini jawaban yang double-double positif ya. Yang pertama ini ada memahami perspektif dari semua pihak. Yang kedua ada menemukan solusi bersama. Ya, ini yang terbaik. Kalau yang C memilih pendekatan yang menurutnya paling efisien tanpa ada kata tanpa mempedulikan ya, tidak meminta karyawan mengikuti budaya
kerjanya tanpa kompromi. Di sini juga ada apa namanya kata-kata tanpa ya. Jadi ini negatif. Oke, bisa kita move ya ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Anda sedang membuka sosial media dan menemukan salah satu postingan yang memperlihatkan orang kaya yang sedang makan roti. Harga roti yang sedang dikonsumsi setara dengan gajimu 1 bulan. Nah, bagaimana sikap Bapak Ibu? Yang A, saya merasa ia seorang yang kurang rasa empati kepada sesama, sebab banyak penduduk Indonesia yang kekurangan. Yang B, saya memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati kepada sesama sebelum memposting makanannya. C, saya ingin memesan roti tersebut agar mengetahui cita rasanya. Yang D, saya jadikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Oke, bagaimana dengan nomor 2? Silakan dijawab di kolom komentar Bapak Ibu. Oke, beberapa menjawab D, kebanyakan ada yang menjawab A. Oke. Masih ongoing jawabannya banyak yang menjawab D. Oke. Kalau yang A, Bapak Ibu, saya merasa ia seorang yang kurang rasa empati kepada sesama sebab banyak penduduk Indonesia yang kekurangan. Oke. Sekarang Bapak Ibu, di sini ada apa namanya kondisi Anda sedang membuka sosial media dan menemukan salah satu postingan yang memperlihatkan orang kaya yang sedang makan roti. Ya. Sekarang kita lihat, kalau kita scroll-scroll media sosial, Bapak Ibu, kemudian ada orang posting sesuatu makanan yang enak gitu ya. Apakah eh, apakah niat mereka itu hanya untuk pamer, Bapak Ibu? Saya rasa kita tidak bisa menjudge niat seseorang hanya karena mereka posting sesuatu. Betul nggak, Bapak Ibu? Jadi ketika orang memposting sesuatu itu bisa jadi mereka hanya ingin menge-share momen mereka, ya. Jadi kalau kita langsung menjudge mereka itu kurang rasa empati, itu sepertinya masih kurang tepat, ya. Kemudian kalau yang B itu saya memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati pada sesama sebelum memposting makanannya. Nah, ini juga sikap yang kurang bijak karena dia memviralkan videonya agar setiap orang memiliki rasa empati. Padahal si orang tadi yang mempost apa namanya foto makanan itu apa namanya bukan punya niatan untuk pamer kepada orang yang tidak mampu, misalnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga kurang bijak. Kemudian yang B, saya ingin memesan roti tersebut agar mengetahui cita rasanya. Ini juga kurang pas ya, karena dia apa namanya kepengen, hanya sekedar kepengen aja gitu ya. Kemudian yang D itu ada jawaban yang lebih bagus. Dia menjadikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Oh, gitu ya. Kalau kita analogikan dalam dunia kerja misalnya ada teman kita yang memposting tentang pencapaiannya gitu ya. Misalnya dapat hadiah 1 unit iPhone ya karena dia menjadi guru teladan se-Jawa Timur misalnya. Apakah dia niat untuk pamer atau flexing atau apa? Tidak, mungkin karena dia itu bangga terhadap dirinya sendiri. Saya bisa mencapai titik ini. Nah, jadi eh, kalau yang opsi D itu bagus. Jadi sebagai teman, aku mau jadi seperti dia. Jadi seperti itu ya kalau analogi di dalam dunia kerja Bapak Ibu. Bisa kita lanjut ke next soal, teman-teman? Bisa ya? Oke, nomor 3 adalah Anda tinggal di sebuah pedesaan. Para tetangga terbiasa saling membantu ketika tetangganya mengadakan acara. Hari ini tetangga Anda akan menggelar pernikahan, namun Anda berniat mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Mana sikap yang paling betul, Pak Ibu?
A. Saya pergi membantu tetangga terlebih dahulu. B. Saya mencuci pakaian terlebih dahulu. C. Saya mengerjakan keduanya samaan. D. Saya memberi uang saja sebab saya berhalangan membantu. Kita mendapatkan jawaban yang berbeda kali ini. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Oke. Adakah opsi lain ini? Barangkali ada yang menjawab D. Saya lihat dulu ya. Oh, tidak ada yang D. Oke. Kalau dalam dunia nyata kita mungkin yang D itu sering ya Bapak Ibu ya dilakukan oleh apa namanya? Banyak orang ya. Oke. Sekarang kita langsung pembahasannya aja ya. Di sini ada kata-kata para tetangga terbiasa saling membantu. Nah, kalau sudah ada kata-kata terbiasa, itu bisa kita apa namanya artikan bahwa itu adalah budaya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah budaya. Sudah budayanya saling membantu ketika tetangganya mengadakan acara. Nah, kebetulan Bapak Ibu punya pakaian yang menumpuk gitu ya. Kalau yang A, saya pergi membantu tetangga terlebih dahulu. Oh, ini jawaban yang positif ya Bapak Ibu. Kita simpan dulu. Yang B, saya mencuci pakaian terlebih dahulu. Nah, oke. Mencuci pakaian terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang memilih B, adakah yang mau sharing kenapa kok memilih B Bapak Ibu? Kira-kira. Barangkali supaya tenang Bu, kalau rewang atau bagaimana coba Bapak Ibu. Iya, kalau yang B Bapak Ibu itu adalah suatu apa namanya? Suatu hal yang bisa kita tunda ya. Karena kalau dia punya hajat, tetangga kita punya hajat itu hanya hari itu saja. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu tidak langsung membantu, seperti yang ada di sini, kondisinya adalah terbiasa saling membantu. Bahkan ya Bapak Ibu kadang di tetangga kita kalau punya hajat, hamin berapa itu sudah saling membantu. Nah, kalau yang B, saya rasa itu bisa ditunda Bapak Ibu. Karena di sini punya hajat hanya 1 hari saja. Begitu. Kemudian kalau yang C, saya mengerjakan keduanya bersamaan. Itu suatu hal yang apa namanya baik, niatnya baik, ingin menyelesaikan keduanya ya. Tapi jadinya tidak bisa maksimal di salah satu pekerjaannya. Jadi yang ini juga kita skip dulu. Kemudian kalau yang D, saya memberi uang saja sebab saya berhalangan membantu. Nah, berhalangan membantunya karena apa? Karena mencuci. Waduh, rasanya karena mencuci. Sedangkan ini adalah budaya yang sudah apa namanya biasa dilakukan. Jadi yang D itu juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang paling tepat, kita pilih yang A. Oke, gitu ya. Bisa diterima atau ada banding dari Bapak Ibu? Karena tadi lumayan banyak ya loh yang memilih opsi B. Mungkin Bapak Ibu yang memilih B bisa kalau masih belum boleh ya langsung apa namanya mengutarakan pendapatnya. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke nomor 4 adalah oke, wait. Number 4. Oke. Saat di perjalanan menuju kantor Anda bertemu dengan kakek yang berjualan keliling. Ia tampak lelah dikarenakan pada usianya ia seharusnya tidak berjualan dengan jalan kaki. Akan tetapi, keadaan tidak membiarkannya untuk menikmati masa tuanya dengan santai. Apa yang Bapak Ibu lakukan? A. Saya memberikan bantuan kemanusiaan berupa sedekah. Yang B. Saya membeli barang jualannya. C. Membantunya berjualan agar ia tidak merasa lelah. Yang D. Saya meminta pengikut saya untuk membantunya. Silahkan bisa dijawab di kolom komentar.
Wow. Jawabannya langsung semuanya serempak B ya. Sebentar, saya akan cek apabila ada jawaban yang berbeda barangkali. Oh, ada yang ini soal prioritas kemarin. Iya, betul. Jadi saya masukkan satu atau beberapa soal prioritas untuk dibahas di Zoom meeting. Tapi tidak semua Bapak Ibu, hanya sedikit. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah betul Bapak Ibu yang menjawab B. Kenapa? Karena di sini adalah kondisinya kakek itu sedang berjualan. Oh, yang A itu memang positif ya, Bapak Ibu. Tapi ini kurang, kurang masuk, kurang pas di kondisinya. Karena kakek itu sedang tidak meminta-minta. Tapi kalau kita memberikan bantuan kemanusiaan berupa sedekah, itu kesannya beliau itu tidak dihargai gitu ya pekerjaannya. Meskipun ya pasti diterima, mungkin seperti itu kondisinya. Tapi yang paling baik sesuai dengan kondisi ini adalah yang B. Kenapa Miss nggak C? Misalnya teman-teman ada yang menjawab C ya, saya membantunya berjualan agar ia tidak merasa lelah. Pada kondisi ini, Bapak Ibu itu sedang di perjalanan menuju kantor, yang mana Bapak Ibu setelah ini akan bekerja. Jadi kalau membantu itu akan apa namanya tidak efektif di waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan eh, tidak bisa bekerja dengan baik ya. Kalau yang D, saya meminta pengikut saya untuk membantunya. Ini meminta orang lain ya. Sedangkan di sini ada jawaban yang lebih bagus, yaitu membeli barang jualannya. Good, Bapak Ibu. Next, number five. Oke, nomor 5 adalah Anda baru saja mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan RT 2. Kemudian, RT Anda mengumumkan akan mengadakan acara kerja bakti juga. A. Saya istirahat saja sebab sudah mengikuti kegiatan kerja bakti di RT 2. B. Saya mengikuti kegiatan kerja bakti pada pekerjaan yang lebih ringan. C. Saya merasa tidak lelah mengikuti kegiatan kerja bakti. D. Saya partisipasi pada kerja bakti meski saya lelah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Silakan dipilih. Wah, pada soal ini Bapak Ibu lumayan beragam ya jawabannya. Ada yang B, ada yang memilih D, ada yang C. Oke, nggak ada yang A ya. Oke, jadi yang B, C, atau D ini jawabannya. Yang A sudah tereliminasi ini sepertinya. Oke, kalau yang A, Bapak Ibu, saya istirahat saja sebab sudah mengikuti kegiatan kerja bakti di RT 2. Nah, ini eh, kalau dibandingkan dengan opsi yang lain, memang ini yang paling jelek ya, Pak Ibu ya. Karena eh, dia sudah tidak mau berpartisipasi di kegiatan selanjutnya. Padahal harusnya ikut gitu ya, karena beliau adalah masih di lingkungan sekitar RT-nya, RT 2 gitu ya. Kemudian kalau yang B, mengikuti kegiatan kerja bakti pada pekerjaan yang lebih ringan. Di sini beliau langsung memilih pekerjaan yang lebih ringan. Nah, ini oke lah, di sini mengikuti kegiatan kerja bakti. Masih mengikuti ya, tapi di sini ada kata-kata pekerjaan yang lebih ringan. Di sini kesannya Bapak Ibu itu memilih-milih pekerjaan ya. Bahkan sebelum diberi tugas sudah memilih-milih pekerjaan. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Coba kita cek opsi lain ya Bapak Ibu. Yang C.
Saya merasa tidak lelah mengikuti kegiatan kerja bakti. Oke, ini eh, hanya sekedar kata ya. Saya tidak lelah untuk mengikuti kerja bakti, meskipun 2 kali gitu ya. Kemudian kalau yang D, ada kata saya berpartisipasi pada kerja bakti, meski saya lelah. Oke, di sini ada meski saya lelah. Lelah itu kalau memang dua dua apa namanya kerja bakti ya Bapak Ibu itu lelah wajar ya Bapak Ibu. Di sini ada jawaban jujur di sini. Meski saya lelah itu jujur. Yang C ini merasa tidak lelah. Ya mungkin ini juga jujur gitu ya. Tapi untuk opsi D itu dia langsung saja saya berpartisipasi. Nah, kalau yang C itu merasa tidak lelah mengikuti kegiatan kerja bakti. Oke lah, merasa tidak lelah. Tapi kemudian action apa yang dia berikan pada kerja bakti selanjutnya? Ya, tidak dijelaskan di situ. Tapi kalau yang D ada kata-kata saya berpartisipasi. Entah itu pekerjaannya berat atau ringan ya, dia tidak memilih. Dia memilih untuk berpartisipasi, tetap ikut meskipun dia lelah. Ya, lelah ini di sini nggak apa-apa. Di sini adalah kata bukan negatif ini meskipun saya lelah karena di sini ada 2 kerja bakti. Ya, meskipun lelah itu wajar. Nah, kata yang paling menjadi poin terbesar adalah partisipasi di sini. Jadi opsi yang paling betul di nomor 5 adalah yang D, Bapak Ibu. Ini poinnya 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 adalah Anda menemukan rekan kerja melakukan plagiat terhadap rencana proyek yang telah Anda susun beberapa hari terakhir. Dia mempresentasikan hasilnya lebih dulu daripada Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Saya biarkan saja sebab plagiatnya sedikit. B. Saya mengatakan bahwa saya yang mempunyai ide tersebut. C. Saya memberikan bukti bahwa saya yang merancang ide tersebut. D. Saya menerima hal tersebut sebab tiap orang mungkin bisa memiliki ide yang sama. Oke, banyak sekali yang memilih C dan juga ada yang memilih D. Oke, C dan D. Yang A, B tidak dipilih Bapak Ibu. A, B, adakah yang memilih A atau B? Sepertinya tidak ada. Ini saya pantau. Oke, kebanyakan A dan sorry, C dan D. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 6. Kalau yang opsi A, saya biarkan saja sebab plagiatnya sedikit. Berarti Bapak Ibu membiarkan apabila teman kita itu melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Ya, di sini membiarkan saja itu konteksnya negatif karena kita gitu ya, meskipun sedikit Bapak Ibu. Yang B, saya mengatakan bahwa saya yang mempunyai ide tersebut. Ini bukti untuk apa namanya bentuk belaan diri ya. Saya mengatakan bahwa saya yang punya ide tersebut. Berarti Bapak Ibu masih ada apa namanya niatan untuk meluruskan hal ini. Ya, oke. Yang C, saya memberikan bukti bahwa saya yang merancang ide tersebut. Ini sesuatu yang ada actionnya dan ada sesuatu yang kuat, yaitu di sini ada bukti, tidak hanya kata. Kalau yang B itu di sini masih ada mengatakan ya. Oke. Kalau yang C itu lebih kuat memberikan bukti bahwa saya yang merancang ide tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang memilih D, itu Bapak Ibu terlalu baik ya.
Saya menerima hal tersebut. Sebab setiap orang mungkin bisa memiliki ide yang sama. Nah, tapi di sini konteksnya adalah Anda itu menemukan bahwa kerja Anda itu melakukan plagiat. Jadi Bapak Ibu tuh tahu bahwa dia itu sengaja untuk plagiat, ya. Plagiat karya Bapak Ibu yang sudah jadi. Jadi di sini bukan mungkin bisa memiliki ide yang sama, tidak ya, karena dia memang mencuri ide Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu hanya menerima hal tersebut, berarti Bapak Ibu itu rela dibilang kalau Bapak Ibu itu yang plagiat. Karena di sini rekan Anda yang mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Ya enggak? Jadi Bapak Ibu tuh sudah ngerjain duluan, tapi yang presentasi dia. Jadi setiap orang tuh tahu kalau itu idenya dia, kalau Bapak Ibu dia saja, ya. Jadi opsi yang D itu kurang tepat karena dengan menerima berarti Bapak Ibu mengiyakan kalau Bapak Ibu yang meniru. Begitu ya. Oke. Nomor 7 adalah nomor 6 itu emang agak menjebak ya Bapak Ibu ya. Nomor 7 adalah kita move on ke nomor 7. Seorang pegawai baru berasal dari suku yang tidak terbiasa dengan aturan formal dan lebih menghargai hubungan personal. Bagaimana sebaiknya atasan menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk mendukung performa pegawai tersebut? A. Memaksakan aturan formal agar pegawai segera terbiasa. B. Menggabungkan pendekatan personal dan profesional untuk membangun kepercayaan. C. Hanya berfokus pada hubungan personal tanpa aturan formal. D. Memberikan pelatihan tentang pentingnya aturan formal dalam pekerjaan. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D, Bapak Ibu. Oke. Mulai kita bahas ya, Bapak Ibu. Di sini ada dua tim jawaban. Yang pertama adalah tim B, yang kedua adalah tim D. Oke. Kalau yang A tidak memilih ya, karena di sini ada kata-kata apa, Bapak Ibu? Kata-kata yang membuat kita langsung mengeliminasi pilihan A. Memaksa aturan formal Betul, agar Bu Mega. pemilik tetap Memaksakan aturan formal. Ini adalah sikap yang kurang bijak ya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, menggabungkan pendekatan personal dan profesional untuk membangun kepercayaan. Oke, jadi tidak langsung ini harus profesional di sini tuh, harus formal ya, tapi ada pendekatan personalnya juga ya. Luar biasa. Ini ada apa namanya? eh, Purpose, ada tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan. Nah, di sini sangat positif ya. Jadi dia tidak apa namanya? Mempush salah satu dari personal atau profesional. Jadi menggabungkan. Kemudian yang C hanya berfokus pada hubungan personal tanpa aturan formal. Di sini hanya berfokus dan tanpa ini yang membuat jawaban ini adalah kurang pas ya. Yang A juga kurang pas. Yang D sekarang. Memberikan pelatihan tentang pentingnya aturan formal dalam pekerjaan. Oke. Kalau misalnya ditanya ya, bagaimana sebaiknya atasan menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk mendukung performa pegawai tersebut. Kalau yang B, Bapak Ibu, itu adalah action ya. Itu bisa jadi keputusan atasannya. Begitu ya. Jadi atas langsung mengambil keputusan, oke, kita gabungkan pendekatan personal dan profesional untuk membangun kepercayaan. Jadi ada keputusan dari atasan. Kalau yang D itu terkesan kalau Anda sebagai atasan ya,
langsung ada diberikan pelatihan aja tentang minimnya aturan formal dalam pekerjaan. Itu kesannya adalah itu baik ya. Itu baik karena tujuannya itu untuk memberi paham bahwa eh, aturan formal itu penting. Namun ada yang lebih luas dari pilihan opsi jawaban nomor 7. Ada yang lebih luas, yaitu menggabungkan pendekatan personal dan profesional. Jadi tidak langsung eh, menuju ke aturan formalnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. B poinnya 4. Terus yang poinnya 3 adalah yang D. Kemudian hanya berfokus itu yang poinnya 2 dan memaksakan aturan formal poinnya 1. Itu ya Bapak Ibu ya. Nomor 8 adalah nomor 8 adalah seorang pegawai berasal dari latar belakang budaya yang menekankan hierarki yang ketat dan enggan berbicara langsung dengan atasan. Bagaimana sebaiknya atasan mendukung komunikasi yang lebih terbuka? A. Memaksa pegawai tersebut untuk berbicara lebih terbuka. B. Mengadakan sesi dialog informal untuk membangun kepercayaan. C. Mempertahankan aturan hierarki tanpa upaya perubahan. D. Menugaskan pegawai tersebut untuk berkomunikasi hanya lewat perantara. Silakan dijawab. Kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya, dari hari ini kan Zoom meeting kelima saya ya. Bapak Ibu itu jawabnya itu semakin cepat dan tepat ya. Saya rasa itu langsung satset 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 gitu ya, nggak perlu waktu lama langsung menjawab. Itu adalah progres yang sangat baik dan kebetulan di jawaban nomor 8 semuanya menjawab benar ya. Yang B jawabannya. Mengadakan sesi dialog informal untuk membangun kepercayaan. Di sini sudah kelihatan. Kalau yang A itu ada kata-kata memaksa. Udah jelas kita eliminasi. Kemudian yang C, mempertahankan aturan hierarki tanpa upaya perubahan. Di sini juga kurang oke. Menugaskan pegawai tersebut untuk berkomunikasi hanya lewat perantara. Jadi yang paling menonjol yang B. Oke. Nomor 9 Bapak Ibu sekarang. Silakan dijawab. Anda sedang jalan pagi di sekitar komplek tempat tinggal. Anda melihat seekor kucing yang berjalan lambat menyeberang jalan. Mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Ada mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. A. Saya membantu agar kucing berjalan lebih dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. B. Saya membiarkan kucing tersebut sebab keduanya sama-sama pelan. C. Saya memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang jalan. Atau D. Saya ikut menyeberang jalan dengan lambat agar sampai bersamaan dengan kucing. Yang mana Bapak Ibu? Didominasi oleh opsi C ya ini ya. Adakah yang memilih opsi lain? Ada yang memilih A ya, Ibu Anggit Tias. Oke, Bu Dewi juga memilih A. Bu Sani memilih A. Ibu Eti memilih A. Oke, banyak yang C, beberapa memilih A. Oke, kita kupas ya Bapak Ibu ya. Di sini kita harus memperhatikan kondisinya. Oke, yang pertama, Anda sedang jalan pergi di sekitar komplek tempat tinggal. Anda melihat seekor kucing yang berjalan lambat. Ada mobil berkendara pelan mendekati kucing tersebut. Mana kondisi yang paling efektif, Bapak Ibu? A.
membantu agar kucing berjalan dengan cepat dan bisa menyeberang jalan. Oke. Ini langsung mengambil action membantu ya agar kucing berjalan dengan cepat sehingga bisa menyeberang jalan. Ini positif ya Bapak Ibu, kita simpan. Makanya ada yang milih A. Oke. Yang B membiarkan ya, membiarkan di sini membiarkan kucing karena sama-sama pelan. Ya, kalau tiba-tiba mobilnya pengen cepet ya, diburu-buru itu kucingnya nggak selamat ya Bapak Ibu ya. Di sini kita langsung eliminasi opsi B karena ada kata-kata membiarkan. Opsi C, saya memberikan kode kepada mobil agar melihat kucing yang sedang menyeberang. Ya, beri kode ya, entah itu dengan tangan atau apa, Pak, Pak, ada kucing gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari kejauhan, ya, kemudian mobilnya berjalan lambat, Bapak Ibu memberi kode. Iya, kalau supirnya itu menangkap kode Bapak Ibu. Kalau tidak, bagaimana? Jadi action untuk memberi kode itu riskan. Apakah ia bisa diterima dengan cepat? Di sini kan kita eh, mana yang paling efektif ya Bapak Ibu? Nah, kalau memberikan kode itu positif, cuman ini masih menurut saya kurang efektif karena actionnya itu tidak langsung pasti diterima. Kemudian yang D, saya ikut menyeberang jalan dengan lambat. Jadi bapaknya ikut apa namanya jalan di samping kucingnya ya dengan lambat ya biar kucingnya selamat. Oke lah ini baik, tapi ini juga kurang efektif karena dia menyeberang jalannya dengan lambat ya gitu. Jadi jawaban yang paling banyak tadi C ya, ternyata mengecoh. Yang paling benar adalah langsung membantu agar kucing berjalan dengan cepat. Entah itu digura atau itu bahasa Jawanya digura ya Bapak, ya, apa itu namanya. Di dihus-hus biar cepat jalannya atau bisa juga membantu itu bisa juga dengan menggendongnya ya, agar bisa oh ini di sini berjalan ya, berjalan. Oke, berarti bukan menggendong. Jadi entah itu mendekati kucingnya, berlari mendekati kucing agar kucing itu cepat eh, ke tepian. Karena mobil itu juga bisa mempercepat kendaraannya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu yang menjawab A ya. Kemudian yang menjawab C, coba lagi. Oke, semoga nanti soal seperti ini bisa keluar di tes P3K. Kita sudah belajar gitu ya. Oke. Soal nomor 10 adalah Anda adalah pendatang baru di sebuah desa. Anda terbiasa dengan kehidupan kota yang jarang menyapa tetangga. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah Anda membawa secangkir kopi. A. Saya mempersilahkannya masuk meski belum mengetahui tujuannya. B. Saya menanyakan maksud kedatangannya agar tidak merugikan saya. C. Saya membuka pintu jika ia datang bersama RT. D. Saya khawatir dia hanya berniat menggosip dan menghabiskan waktu saya. Oke, yang mana Bapak Ibu? Silakan dijawab dengan cepat dan tepat. Sudah 12 yang menjawab, saya cek ya. Apakah ada jawaban yang beraneka ragam? Oke, ternyata semuanya menjawab A ya. Ada yang AO. Mungkin kepencet ya, Bu ya. Ada yang AS. Oke, opsinya semua memilih A ya. A adalah saya mempersilahkannya mas meski belum mengetahui tujuannya. Oke, yang B menanyakan maksud. Oke, bolehlah menanyakan, tapi nggak juga agar tidak merugikan saya ya. Jadi di sini kata agar tidak merugikan saya itu terkesan kalau memang dia tuh nggak mau gitu ya, waktunya itu sia-sia untuk menemuinya gitu ya. Ini eliminasi. Saya buka pintu jika datang bersama RT juga ini dengan kondisi tertentu ya. Tidak, saya khawatir dia hanya berniat. Ah, kalau yang ini malah poinnya satu ya kayaknya. Udah suudon duluan ya, menggosip ini menghabiskan waktu saya gitu ya. Jadi nomor 10 adalah yang A, Bapak Ibu. Karena waktunya tinggal 5 menit, Bapak Ibu. Setuju nggak kalau kita habis ini menjawab cepat dan membahasnya, saya membahasnya secara singkat. Setuju ya? Oke, kita
habiskan soal pada malam hari ini karena saya sudah menyiapkan 15. Nomor 11 adalah silakan Pak Ibu. Oke, langsung kita bahas ya. Nila, seorang pelayan di sebuah restoran, suatu hari ada rombongan dari luar negeri datang ke restoran mereka. Rombongan tersebut menggunakan pakaian sedikit terbuka, sedangkan pelayan di restoran menggunakan pakaian tertutup. Opsi A, Nila harus meniru pakaian rombongan agar ia menjadi orang yang maju. Emang iya, semua orang luar negeri itu orang yang maju dengan pakaian terbuka? Tidak ya. Jadi A, no. B, bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan. Oke, adakah yang memilih B? Luckily tidak ada ya, untungnya tidak ada. Karena kalau yang B berarti nih ya tiba-tiba berganti pakaian menjadi sedikit terbuka ya. Jadi tidak. Oke. Yang C melayani mereka dengan baik. Oke, ini yang paling tepat. Tidak tergiur dengan budaya mereka, hanya tidak tergiur. Tapi apa actionnya? Ada yang lebih pas ya, yang C. Good job, Bapak Ibu. Semuanya menjawab betul di nomor 11. Nomor 12, silahkan. Saya dengar tetangga berdebat karena mereka berbeda pendapat mengenai awal bulan puasa. Saya, A, mendukung tetangga yang sama pendapatnya dengan saya. B, menengahi keduanya agar tidak timbul pertikaian yang lebih serius. C, memberikan pandangan terkait menghargai perbedaan. Atau D, memberikan nasihat bahwa perpecahan hanya menimbulkan kerugian. Oke, ini lumayan agam ya jawabannya. Kalau yang A, mendukung tetangga yang sama pendapatnya dengan saya, itu jelas kita eliminate ya, tidak kita pilih karena ini bersifat personal. Karena dia sama, pandangannya sama kayak saya, jadi saya dukung aja yang sama ya. Jadi ini tidak menengahi. Kalau yang B, oke lah menengahi keduanya agar tidak timbul pertikaian yang lebih serius. Apakah mereka ini berdebat atau bertikai, Bapak Ibu? Oke, ini masih berdebat ya, karena berbeda pendapat ya. Oke, kalau yang ini oke lah menengahi, ada kata menengahi kita save dulu. Yang C, memberikan pandangan terkait menghargai perbedaan. Mungkin bisa jadi mereka berdebat, mungkin karena mereka tidak tahu pandangan tentang menghargai perbedaan itu seperti apa. Nah, dengan kita memberikan pandangan terkait menghargai perbedaan, mungkin saja perdebatan itu akan selesai. Sudah tidak ada lagi perdebatan, saling menghargai. Jadi, yang yang paling tepat adalah berikan pandangan terkait menghargai perbedaan. Kita tidak menasehati, kita memberikan pandangan aja. Kalau yang D memberikan nasihat bahwa perpecahan hanya menimbulkan kerugian. Ini bagus. Namun, namun Bapak Ibu, sebelum kita memberi nasihat, ada baiknya kita memberi pandangan atau penjelasan atau hal dasarnya yang fundamental tentang hal tersebut. Jadi, di opsi A, B, C, D ini yang paling tepat itu adalah yang C dulu. Gitu, Bapak Ibu. Oke, siapa tadi yang menjawab C? Beruntung ya. Selamat yang menjawab C. Oke, kita move on ke nomor 13. Silakan Bapak Ibu. Anda menemukan seorang anak yang mengaku kehilangan orang tuanya di taman bermain. Anda sudah lama mendambakan ingin memiliki anak. Anak
pulang ke rumah saya. B. Saya berjanji merawatnya dengan baik. C. Saya mengantarnya ke satpam taman bermain. Atau D. Saya melaporkan polisi. Yang mana Bapak Ibu? Ada yang menjawab D ya tadi ya. Iya, oke. Banyak yang menjawab C. Adakah yang menjawab A? Berarti berniat menculik ya. Berniat perawat gitu ya. Udah, ini anak lucu. Ini saya pengen punya anak lucu kayak gini. Diajak pulang ya, tidak dikembalikan. Oke, yang A sudah jelas ya. Ini adalah aksi penculikan. Bukan ya, ini bukan bukan opsi yang tepat. Yang B, berjanji merawatnya dengan baik. Oke lah, ini niatnya baik. Tapi ini anak hilang, Bapak Ibu, anak orang, bukan ya. Kemudian yang C, mengantarnya ke satpam taman bermain. Karena di sini kondisinya adalah di taman bermain, maka yang paling efektif memang yang C, dari satpam nanti ke polisi. Kalau langsung ke polisi ini tidak efektif karena bisa jadi orang tua asli dari si anak ini mencari di sekitar taman, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling betul adalah yang C. Oke, choose nomor 14, cepat aja. Kamu ingin membeli kebutuhan pokok seperti beras dan bahan lauk. Kamu menyiapkan uang pas sesuai dengan list kebutuhanmu. Di pasar kamu menemukan beberapa orang yang minta-minta dengan berbagai kondisi. Ayo Bapak Ibu, cepat, cepat, cepat. Yang mana? B, 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 B. Adakah yang lain? Oke, semuanya sepertinya B ya. Oke, jawaban yang paling tepat memang yang B, Bapak Ibu. Karena kalau memberi dan kesempatan saja belum tentu nanti apa namanya bertemu dengan orang yang membutuhkan tadi. Jadi kita yang paling benar yang B. Oke, karena semuanya menjawab benar, kita move on ya ke nomor 15 karena sudah jam 8 lebih ini. Oke. Kita jawab pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Yuk. Kayla sedang dalam perjalanan pulang dari pantai. Ia mengalami kecelakaan tunggal dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya sendiri. Ia tidak memiliki seorang kenalan pun di tempat tersebut. Hanya ada beberapa pengunjung pantai yang berlalu lalang. Jika kamu adalah Kayla, maka A. Meminta bantuan pada penduduk sekitar. B. Meminta bantuan pada pengunjung yang berlalu lalang. C. Menelepon orang terdekat agar segera datang membantu. Atau D. Saya berusaha bangun sendiri agar selamat. B, 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 B. Adakah yang lain? Oke. Wow, semuanya sepakat dengan opsi B. Good job Bapak Ibu. Oke, betul sekali. Nomor 15 adalah yang B. Karena dengan kondisi soal ini adalah lalu lalang. Banyak pengunjung pantai yang berlalu lalang. Jadi yang paling efektif ya yang minta pada pengunjung yang berlalu lalang. Good job Bapak Ibu. Selamat sudah menjawab yang betul. Oke, saya akan stop share screen. Kemudian Bapak Ibu boleh on cam dong untuk kita mengabadikan kelas malam hari ini supaya ada kenang-kenangan. Kita belajar bersama seru-seruan di siapasn.com ya. Oke, boleh Bapak Ibu yang lain di on camin dong. Kemudian saya minta, oh saya sendiri deh yang ini ya, yang print screen habis ini. Ibu Anggi Tias mungkin bisa on cam, Bu Naima, Bu Aini, Pak Andi Syahrul, Pak Asep. Oke Pak, ditunggu ya pembahasan soal-soalannya siap. Oke, semuanya sudah on cam ya. Boleh memberikan senyum terbaik Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, bentar saya save dulu full screen.
Lagi dong gaya yang berbeda, Bapak Ibu. Gaya bebas, gaya kupu-kupu. Satu, dua, tiga. Oke, Pak Ibu, terima kasih atas partisipasi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap dari saya. Semoga ilmu malam ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses semuanya. Semuanya pasti lolos P3K. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. punya Kak. Sama-sama, Kak. Iya.